Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun saudara-saudariku berada, hari ini kita berjumpa kembali untuk kita boleh datang kepada Tuhan dalam hadirat-Nya di dalam ibadah melalui online. Kita percaya hari ini ada sukacita, ada ucapan syukur, bahkan hati yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Sebab hanya dekat dengan Tuhan kita merasakan tenang dan kita boleh melihat kuasa-Nya dinyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Haleluya. Mari kita semua bersama-sama untuk menyapa saudara-saudara kita. 2, 3. Shalom. Haleluya. Kami mulai dari Australia, di mana di sana ada keluarga gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney, termasuk kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Apa kabar Australia? Haleluya, haleluya. Saya percaya apapun kondisinya, apapun keadaannya hari ini, kita semua boleh memuliakan Tuhan dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai yang ada di Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat, yang ada di Kota Bandung. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia So Alive. Demikian juga yang ada di Tangerang, Provinsi Banten. Di sana juga ada keluarga JKI So Alive. Saya percaya kita semua hari ini pun merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah habis dan terus-menerus mengalir dalam kehidupan kita. Demikian juga bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Sumatera, yang ada di Kota Medan. Haleluya. Demikian juga yang ada di Jawa Timur. Demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri dan kota Klaten. Demikian juga PA Peniel yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Haleluya. Demikian juga rekan-rekan hamba Tuhan yang tergabung di dalam fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, demikian juga yang ada di Kepulauan Rotendao, yang ada di NTT, Kabupaten Rotendao. Demikian juga yang ada di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pelik. Bahkan juga bagi saudaraku semuanya, saudara-saudaraku seiman, dimanapun saudara berada, yang hari ini bersama dengan kami untuk ibadah bersama. Mari hari ini kita boleh lebih lagi kepada Tuhan. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari saja kita semua datang kepada Tuhan. Bapakku yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang terus memelihara kami dengan kasih setia. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu yang terus ada, yang tidak pernah habis. Bahkan kami membuktikan Engkau Tuhan yang terhebat, yang berkuasa atas segalanya, dan tidak ada yang seperti Engkau.
Kami sembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa syukur kami kepadamu hari ini ya Tuhan. Karena Engkau sungguh amat baik. Rancangan-Mu indah dan sempurna bagi kami. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami. Biar hari ini kami dibasuh kembali oleh darah Kristus. Sebab darah-Mu itu yang menebus hidup kami. Darah-Mu itu yang menyucikan kami. Darah-Mu itu yang memperdamaikan kami dengan Engkau ya Bapa. Lebih-lebih darah-Mu itu yang telah membenarkan kami. Sehingga kami diselamatkan, diluputkan dari murka Tuhan. Dan kami terima perkenanan-Mu, kasih karunia, anugerah-Mu tercurah melimpah bagi kami. Engkau yang membawa kami masuk di hadirat-Mu, menikmati kemurahan, menikmati kemuliaan-Mu. Bahkan segala yang rohani, yang dari surga, Tuhan curahkan bagi kami hari ini, yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada tembok api dimanapun kami tinggal, dimanapun kami berada hari ini. Darah-Mu menguduskan tempat kami, sehingga kami pun mengalami hadirat Tuhan, sekalipun dengan ibadah secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat kami, Engkau memberkati kami, sehingga kami hari ini boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami merasakan jamahan dan lawatan Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Tuhan kita luar biasa. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan bersorak-sorai. Tinggikan namanya. Dia yang terbesar, Dia yang terhebat. Haleluya, haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin saudaraku. Mari lebih lagi kita memuji Dia. Nyatakan sekali lagi, segenap hati jiwa kita memuji dan bernyanyi. Ya, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi, menari, memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, Dia ajaib. Amin. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biar
hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita memuji Dia. Sebab tak kala kita memuji Dia, maka kita berterima kekuatan, kita terima sukacita. Dia adalah Jehovah Rama, Dia yang menyembuhkan. Dia adalah Jehovah Jireh, Dia yang mencukupi, menyediakan apa yang kita perlu. Dia adalah Jehovah Nisi, Dia perlindungan kita. Dia adalah kekuatan kita. Haleluya. Dan hari ini kita bersama-sama memuliakan namanya. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajaib semua. Haleluya, haleluya. Amin. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Bersoraklah bagi Dia. Dia yang besar dan ajaib, dahsyat. Haleluya. Haleluya. Satu lagi kita memuji Tuhan. Dan kita merindukan sesuatu yang di surga terjadi di muka bumi ini. Kita percaya Tuhan sanggup memulihkan segalanya. Bahkan lawatan terjadi atas gerejanya, atas umatnya. Haleluya, haleluya. Dia Tuhan yang terhebat, Dia Tuhan yang luar biasa. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan setiap kami. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Saudara, kita percaya. Mari nyatakan iman kita melalui pujian ini, bahwa Tuhan itu ajaib. Biar Dia bertahta di atas pujian kita. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata. Mari Tuhan, sehingga ada pujian penyembahan di kota, di desa, di gunung, di lembah. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sekali lagi kita menyatakan iman kita bahwa kita merindukan akan lawatan. Apapun kondisi dunia ini, Tuhan sanggup mereka-reka yang baik. Sebab semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Semua ada dalam rencananya. Haleluya.
Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sekali lagi nyatakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan. Katakan, pemulihan. Pemulihan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata. Mari ya Tuhan, dunia di tangan-Mu, dalam rencana-Mu, gereja-Mu, umat-Mu dibangkitkan, dipulihkan, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Kreatif, sekali lagi datang dan bertata. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, terjadi dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku, mari saja kita menyembah Tuhan. Saatnya kita ada di hadirat Tuhan sekali lagi. Kita bawa pujian dan doa kita. Hari ini kita naikkan untuk bangsa-bangsa. Kita berdoa untuk bumi, sehingga semua di dalam rencana Tuhan. Mari pada kesempatan yang indah ini kita sungguh-sungguh sehingga lawatan dan anugerahnya dicurahkan bagi kita semua. Mari nyatakan bagi Tuhan, Dia besar, Dia ajaib, Dia mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar, Dia ajaib dan mulia. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Mari sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib Tuhan yang kita sembah, dan karyanya yang begitu dahsyat dan luar biasa. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari nyatakan sekali lagi pengagungan kita bagi Tuhan dan bagi apa yang diciptakan Tuhan. Dia ajaib dan mulia, Dia adil dan benar. Adil dan benarlah jalan-Mu. Mari Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu yang hari-hari ini menanti-nantikan akan pertolongan-Mu. Haleluya. Sekali lagi nyatakan, besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Ini kerinduan setiap iman kami. Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang berdaulat atas semesta alam.
Haleluya. Ya Maha Kuasa, mulia namamu. Engkau yang layak, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah, layaklah segala bangsa. Engkau yang layak, Engkau yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Biar Tuhan mencurahkan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan. Mari setiap kita berkata dengan iman, kita merindukan sesuatu yang ajaib Tuhan kerjakan. Belas kasihan Tuhan atas bangsa-bangsa, bangsa-bangsa diselamatkan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Ya, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa-bangsa. Tuhan kuasamu, selamatkan bangsaku. Mari sekali lagi nyatakan, curahkan, curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan. Mari sekali lagi nyatakan, mari kita berdiri buat bangsa-bangsa di mana kita berada, di mana kita tinggal. Sebab Tuhan yang berfirman, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami berkata, Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku, selamatkan, selamatkan bangsaku. Mari sembah Dia, mari menghadap Tuhan, mari nyatakan syukur, mari nyatakan imanmu. Dia kadalah marasaramu. Tuhan, Tuhan, kami satukan hati, kami memuji Engkau, kami menyembah-Mu. Engkau sanggup mengadakan perkara yang besar. Tuhan, semua di tangan-Mu. Bangsa yang sanggup dipulihkan Tuhan, bangsa yang sanggup melahirkan generasi yang takut akan Engkau. Haleluya. Mari lawat bangsa-bangsa ya Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk bangsa-bangsa. Hari ini kami bawa kepada-Mu. Kehendak-Mu jadi, rencana-Mu jadi, kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi ini. Awan kegelapan menyingkir dalam nama Yesus. Tidak ada kekacauan Tuhan, tidak ada ketakutan Tuhan, dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus, Kau curahkan Shalom atas bangsa-bangsa, bahwa setiap lutut berteluh, lidah mengaku hanya Yesus Kristus Tuhan, sumber pertolongan
sumber kehidupan, Engkau segala-galanya. Haleluya. Dia karena lama tasara lama ya lama karena sara lama lama. Dia lama tasara lama. Mari kesempatan yang indah ini saudara. Saudara boleh bernubuat, saudara boleh berkata-kata untuk bangsa di mana saudara tinggal, untuk negara di mana saudara berada. Mari berkati bangsa di mana kita tinggal. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, diberkatilah bangsaku dalam nama Yesus. Kami nyatakan ada shalom, kami nyatakan ada darah Yesus yang menjadi tanda, sehingga tidak ada tulah kemusnahan, tidak ada tulah kekacauan, tidak ada hal apapun yang membahayakan kondisi perekonomian bangsa kami. Karena Tuhan yang menopang, karena kuasa Tuhan yang sanggup mereka-reka yang baik, maka kebaikan, keajaiban, kelimpahan, pemulihan terjadi atas bangsa kami, terjadi atas bangsa kami. Tuhan, belas kasihan-Mu untuk bangsa-bangsa, sehingga hari-hari ini biar mereka kembali kepadamu, biar hari-hari ini roh takut akan Tuhan melanda bangsa-bangsa, sebab Tuhan yang mencurahkan hujan keselamatan, pertobatan, kuasa-Mu dinyatakan atas setiap bangsa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau yang membawa kami berdiri untuk setiap bangsa di mana kami tinggal, sehingga diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar bumi penuh kemuliaan Tuhan. Biar kehendak-Mu jadi ya Bapa, dalam nama Yesus. Mari nyatakan, bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Terjadi. Tidak ada awan kegelapan yang menudungi bangsa-bangsa, melainkan kemuliaan Tuhan turun. Kerajaan ditegakkan yang membawa damai sejahtera, yang membawa kesembuhan, pemulihan atas segalanya. Bangsa-bangsa memuji nama Tuhan. Haleluya. Ya, ada nyanyian di jalan-jalan, terdengar pujian di gunung, di desa, di lembah, di pedalaman, sebab keselamatan telah tiba, pemulihan telah tiba. Hari Tuhan yang membawa kepada tahun rahmat-Nya itu telah datang atas bangsa-bangsa. Mari nyatakan, bumi penuh. Mari ya Tuhan, mari ya Tuhan. Roh Tuhan melawat bangsa-bangsa penuh. Semua dalam rencana-Mu. Darah Kristus yang menjadi tanda atas bangsa-bangsa. Yes, kemuliaan, lawatan terjadi. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Amin, amin, amin. Bumi penuh kemuliaan. Pemulihan, pemulihan. Sekali lagi nyatakan, bumi penuh. Tuhan yang membalikkan semua keadaan untuk menjadi berkat. Kematian terjadi kehidupan, karena damai sejahtera dan anugerah-Nya dicurahkan atas bangsa-bangsa, sehingga mereka mengenal Tuhan yang benar, kembali kepada Tuhan. Lawatan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi, keajaiban, keajaiban terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Kau mendengar setiap pujian nyanyian iman kami. Dan
Sekarang kami mau deklarasikan bersama-sama sehingga kehidupan kami dibawa Tuhan next level dalam anugerah-Nya. Mari sepakat sehati percaya dengan iman kita sehingga apa yang kita katakan jadi karena roh Tuhan ada pada kita. Mari kita deklarasikan. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tenanglah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi
di jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Kita akan menggali kebenaran firman Tuhan yang kita butuhkan dalam hari-hari ini. Sebelum itu, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini kami boleh hadir di ruangan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apakah mereka ada di Jakarta, di Bandung, di Indonesia, bahkan di luar Indonesia. Kami katakan dengan iman kami bahwa kami telah mendapatkan wahyu, hikmat, pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami percaya Tuhan, kami akan memahami, mengerti firman-Mu. Dan kami nyatakan bahwa ada darah Yesus pada hidup kami, maka tidak boleh ada tulah yang menguasai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat satu hal yang penting. Hampir kira-kira 3 tahun kita disibukkan, konsentrasi kita disibukkan untuk urusan COVID. Dan sekarang COVID sudah menurun. Sekarang kita gantian akan menaruh perhatian kita sehubungan dengan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Pada kesempatan ini saya berikan judul, di manakah kita? Posisi kita ini di manakah kita? Ya, saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu Matius 24 ayat 36. Matius 24 ayat 36, firman Tuhan berkata begini, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu. Dan anak itu, Yesus sendiri, tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Nah itu Matius 24 ayat 36. Sekarang Matius 24 ayat 44. Firman Tuhan berkata begini, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di muka bumi ini sangat dirahasiakan. Karena nggak ada seorang pun yang tahu. Bayangkan, berapa miliar manusia di muka bumi ini. Mau diotak-atik nggak bisa. Karena memang oleh Tuhan dibuat begitu. Jadi kita nggak bisa ngomong bagaimana dan bagaimana. Ya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pengertian bahwa tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Nggak ada yang tahu. Ya, mungkin Anda bisa ngotak-ngatik dan lain sebagainya. Tapi tatkala Anda sudah mulai berkata sekian tahun Yesus pasti datang, nah disinilah kita jatuh kepada satu kesalahan. Ya. Nah sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Matius 26. Ya. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan ajak Anda untuk membacanya. Firman Tuhan berkata begini, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Stop dulu. Ya. Jadi seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya, jadi 10 gadis ini mempunyai pelita itu. Dan pelita itu nyala. Dan mereka sama-sama untuk menyongsong mempelai laki-laki. Semua punya kesadaran yang sama. Ya. Dan saya katakan bahwa gadis-gadis yang akan kita pelajari ini representatif daripada gereja-gereja Tuhan di muka bumi. Ya. Semuanya siap, nggak ada yang nggak siap. Oke, kita lanjut lagi ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya. Dan ternyata istilah 5 bodoh, 5 bijaksana atau bodoh selalu di counter dengan bijaksana. Itu di bagian Alkitab yang lain di dalam Perjanjian Lama itu sudah sering diungkapkan seperti itu. Ya. Sementara kita berpikir lawan kata dari bodoh yaitu pandai, kan begitu. Tetapi dari sejak Perjanjian Lama sudah dibandingkan antara yang bodoh dengan bijaksana. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang yang bijaksana itu pasti pandai. Tapi orang pandai belum tentu bijaksana. Ya. Nah, itu ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Minyak apa? Minyak cadangan. Ya. Jangan berpikir bahwa pelitanya itu gede, begitu ya. Pelitanya paling cuma sebesar telapak tangan ini aja. Dan minyak yang ada di dalam situ juga tidak banyak-banyak sekali. Ya, kira-kira 10 mili, 15 mili. Ya. Dan hampir semua orang memiliki pelita itu. Karena apa? Listrik belum ada. Nah, jadi pelita ini sangat penting tatkala memasuki malam hari. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Gadis-gadis itu sudah terbiasa dengan pelita-pelita itu. Ya. Dan mereka tahu, tatkala mereka mengisi pelitanya jam berapa diisi, itu kuat tahan sampai berapa jam, mereka sudah tahu. Jadi bukannya sesuatu yang baru dan nggak ngerti, jadi harus percobaan. Bukan itu. Mereka udah ngerti, ini kebiasaan yang sudah terbiasa begitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka.
Yang membedakan antara yang bijaksana dengan yang bodoh adalah mereka yang bijaksana punya buli-buli untuk reserve, untuk cadangan. Cadangan minyak bila mana nanti mau padam. Begitu. Tetapi yang dikatakan bodoh tidak membawa cadangan itu. Itu aja yang membedakan. Ya. Nah, kembali lagi kita akan melihat ayat selanjutnya. Ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ya. Ini gambaran ya gereja-gereja Tuhan dimanapun ya. Tatkala kedatangan Tuhan yang kedua kali tidak pernah dihembuskan kembali, maka mereka sepertinya kehilangan visi, ya, sepertinya. Dan tatkala gereja sudah kehilangan visi, maka tertidur. Yang punya pelita dan punya serep tertidur. Yang punya pelita nyala tapi nggak punya serep juga tertidur. Ya. Nah, inilah situasi kondisi yang pada umumnya seperti itu. Ya. Gereja-gereja Tuhan bisa tertidur, maupun apapun alirannya bisa tertidur. Ya, kita lanjut lagi. Ayat yang kelima sudah. Kemudian ayat yang keenam. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia. Nah, suara ini yang membuat gadis-gadis itu semuanya bangun. Bayangkan, semuanya bangun. Tidak ada yang tidak bangun. Dari yang 10 tadi ya. Dari yang 10. Jadi semuanya bangun, ngerti, dengar suara itu. Ya. Nah, ayat yang ketujuh, gadis-gadis itu pun bangun semuanya dari 2 kelompok tadi, ya, bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Kenapa kok dibereskan? Begini, tatkala pelita itu sudah menyala sekian lama, pasti akan menjadi arang, jadi harus dipotong supaya apa? Menyalanya terus tetap menyala. Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kata hampir padam itu belum padam, tapi pasti sebentar lagi padam. Ya, jadi seperti itu. Hampir padam, belum padam. Tapi yang bodoh tadi mintalah kepada yang bijaksana. Apa jawab? Tetapi ayat 9, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ya, ini arahan daripada orang-orang yang bijaksana. Ya, supaya mereka membeli daripada menunggu. Ya, daripada mengharapkan. Jadi masing-masing itu sudah, yang 5 orang tadi yang disebut bijaksana sudah siap. Ya, karena tahu pelita ini hanya berapa jam menyala. Jadi dia sudah siapkan serepnya. Tetapi yang disebut gadis-gadis yang bodoh tidak siap dengan serep. Ya. Nah, kemudian kita baca lagi ayat yang ke-10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi, mereka ini siapa? Yang hampir kehabisan tadi, jadi yang bodoh tadi, sedang pergi untuk membelinya, membeli minyak. Datanglah mempelai itu,
Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia, mempelai laki-laki itu, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ini yang terjadi. Ya. Jadi yang tidak siap, yang nggak punya serep minyak, dia lari untuk beli dulu. Dapat. Cuman terlambat. Nah, waktu mereka sedang pergi, mempelai laki-laki datang. Dan yang sudah siap sedia, ini cukup menarik kata-kata ini, siap sedia. Nah, yang 5 bodoh tadi tidak termasuk dalam kelompok yang tidak siap sedia. Mereka sudah ngerti bahwa Yesus akan datang untuk yang kedua kali. Ngerti. Mereka mempersiapkan diri. Ya, ngerti. Ya. Namun mereka lupa mempersiapkan minyak serepnya tadi. Ya, itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayatnya yang ke-10 saya baca sekali lagi. Akan tetapi waktu mereka, yaitu 5 gadis yang bodoh tadi, sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia, mempelai laki-laki itu, ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Wow, ini yang terjadi. Ya, mempelai yang 5 yang bodoh tadi yang mencari minyak dan akhirnya dapat. Tapi terlambat. Pintunya udah ditutup. Ya. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain, yaitu tadi yang mencari minyak tadi. Dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Dia ketok. Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Apa yang dikatakan? Ayat 12. Tetapi ia menjawab, mempelai tadi menjawab, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, mempelai ini berkata, aku gak kenal kamu. Kenapa? Mereka sudah mempersiapkan semuanya, cuman satu ini, serep minyak dia lupa. Ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari. Kenapa itu serep minyak bisa lupa? Ya. Nah, kemudian ayatnya yang ke-12. Tetapi ia, mempelai tadi, menjawab, Aku berkata kepadamu, mempelai ini yang ngomong, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Wow. Nanti kita akan lihat di bagian lain juga ada kata-kata yang sama. Aku tidak mengenal kamu. Ya. 13. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya. Nah, mengenai kedatangan Yesus sudah kita dengar. Tatkala kita membaca Alkitab, kita sudah dengar. Tidak ada satu orang pun yang ngerti. Tidak ada malaikat yang ngerti. Semuanya tidak ngerti kapan Tuhan mau hadir, mau datang. Tidak ada yang tahu. Ya. Dan kita disuruh betul-betul mempersiapkan diri. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan gadis-gadis yang tidak dapat masuk ke ruang perjamuan itu? Apa yang menyebabkan tidak bisa masuk? Mereka sudah ngerti bahwa mempelai akan datang, dia siap dengan pelitanya nyala, cuman kesalahannya satu, tidak siap dengan serep minyak. Mereka ngerti waktu tengah malam
ada teriakan orang berkata, mempelai datang, bangun, bangun, mempelai datang. Dia juga dengar. Dia juga dengar. Namun di hari itu, waktu mempelai datang, dia tidak di tempat. Dia sedang pergi untuk membeli minyak. Oh, haleluya. Ini yang harus kita pelajari. Tadi di awal saya katakan, kedua kelompok ini gambaran dari gereja Tuhan di muka bumi. Ya. Kita lihat dua kelompok ini, ya mereka sama-sama ngerti Yesus datang, ngerti. Mereka siap dengan pelitanya, ngerti. Oh, haleluya. Ya, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Korintus 6. 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat 9 dan ayat 10 ya. Oh, puji Tuhan. Inilah yang menyebabkan anak-anak Allah tidak bisa mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ya, ayat 9 berkata begini, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini 1 Korintus 6 ayat yang ke-9 dan ke-10. Orang yang masih dengan kebiasaan lamanya tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia pasti sudah ngerti bagaimana menyembah Tuhan, bagaimana membaca firman, bagaimana menyampaikan firman, menginjili orang, ngerti. Ya. Oke, itu 1 Korintus. Sekarang kita lihat Galatia. Galatia pasalnya yang ke-5. Ya. Galatia pasalnya yang ke-5 ayat 19 sampai 21. Ya, saya akan baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, mereka aktif di dalam pelayanan, mereka menyembah Tuhan, mungkin berbahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak hal yang belum dibereskan. Ya. Apa yang belum dibereskan? Yaitu tadi perbuatan-perbuatan daging tadi. Belum dibereskan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi masih ada gangguan-gangguan. Oke, kita lihat Efesus pasalnya yang ke-5. Efesus pasal 5 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata begini, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran
atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Nah, ini yang kita dapati. Nah, saya meyakini kenapa 5 gadis yang disebut tadi bodoh dalam tanda petik ya. Kenapa nggak dapat bagian padahal dia sudah nunggu. Tetapi tatkala mempelai datang dia pergi mencari minyak. Ya. Nah terus gimana? Inilah yang kita baca dari Alkitab. Kita tidak bisa menggunakan hikmat manusiawi untuk mengatakan begini dan begitu. Situasi ini adalah situasi yang krusial. Mereka sudah sungguh-sungguh ikut Yesus, pelayanan dan lain sebagainya. Saya berpikir seperti itu. Tetapi ada poin-poin yang membuat mereka tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Nah terus gimana? Ya, ada yang pernah diskusi atau konsultasi dengan saya. Pak, saya tuh mau tidak menjadi orang pemarah. Tetapi setiap saat saya berjuang untuk memenangkan pertempuran, tidak bisa, saya selalu kalah. Ya. Nah, sekarang saya mau ajak Anda untuk melihat Kolose pasalnya yang ketiga. Ya, Kolose pasal ketiga ayat yang kelima. Ini adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh keduniawian. Ya, keduniawian apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus? Kita baca ayat yang kelima. Anda sudah mendapatkannya, saya akan baca. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Rasul Paulus mengajarkan, kamu ngomong, aku matikan. Ya. Kita disuruh ngomong, aku matikan. Ini yang duniawi yang ada di dalam diri. Ya. Nah, tatkala Anda sedang memperkatakan janjinya Tuhan, demi nama Yesus aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang kelima. Aku matikan yang duniawi yang ada di dalam aku, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Aku matikan. Anda memperkatakan itu, apa yang sedang terjadi? Malaikatmu melakukannya untuk Anda. Oh, haleluya. Dari mana Pak Obed tahu? Dari firman Tuhan. Mazmur 103:20. Malaikat Tuhan itu akan melakukan firman yang Anda perkatakan. Ya. Nah, itu. Kemudian ayat 21, malaikat-malaikat Tuhan ini melaksanakan kehendak Tuhan. Tapi kalau ayat 20, malaikat Tuhan ini melaksanakan firman Tuhan. Nah, itulah yang harus kita mengerti. Jadi, tatkala Anda terus memperkatakan firman, maka malaikatmu itu akan melakukannya. Nah, dari sini kita mendapatkan satu jalan keluar. Maybe, kalau Tuhan datang sekarang, mungkin Anda tidak bisa masuk. Kenapa? Masih dikuasai tadi loh, ya, yang kecil-kecil yang mengganggu dan menyerimpeti hidupmu. Ya. Terus gimana? Jangan biarkan.
Saya akan ajak Anda untuk melihat Kolose 3 ayat 8. Semuanya ini mendatangkan murka Allah. Ya, itu ayat yang ke-6. Sekarang ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Anda disuruh buang. Apa yang mau disuruh buang? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda disuruh buang. Terus gimana? Ya Anda ikutin aja. Mulai sekarang aku membuang hal-hal yang ada di dalam diriku yang membuat aku tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kemarahan, dendam, iri, aku buang dalam nama Yesus. Waktu Anda ngomong aku buang, Anda sedang memperkatakan firman. Malaikatmu mendengar Anda sedang memperkatakan janji Tuhan. Maka malaikat ini akan melakukannya. Ya. Nah, inilah yang harus kita mengerti. Berapa tahun Anda sudah ikut Yesus? Tapi Anda masih bergumul ini dengan kemarahan, ya. Jadi masih bergumul dengan kenajisan, masih bergumul dengan hal-hal duniawi. Saya memberitahu kepada Anda, ya, ada perintah Tuhan untuk mematikan, maka Anda katakan, aku matikan. Ada perintah Tuhan, aku buang, buanglah. Ya, Anda ikutin aja. Nanti malaikat-malaikatmu akan mengerjakan sesuatu. Ya. Saya berharap tatkala Anda mendengarkan firman yang saya bagikan ini, Anda mungkin punya pikiran positif. Oh, haleluya. Tapi mungkin Anda berpikir yang sebaliknya. Mosok urusan begini selesai dengan saya punya pengakuan? Yes. Saya tidak sedang membicarakan teori. Saya membicarakan praktisnya. Dalam pelayanan-pelayanan di mana ada orang-orang yang dikuasai oleh kenajisan percabulan, saya ajak untuk confess, mengakui aku matikan. Aku matikan. Dan apa yang terjadi? Itu lepas. Ya. Nah, inilah pengalaman pelayanan yang Tuhan izinkan kami kerjakan, dan sekarang saya bagikan kepada Anda. Kenapa Anda mendengar firman yang saya bagikan hari ini? Bukan kebetulan. Mungkin hari ini Anda sedang bergumul mengenai karakter buruk yang masih ada di dalam dirimu. Mumpung Tuhan belum datang, yuk kita selesaikan. Gambaran tadi sudah kita peroleh. Semua gereja-gereja Tuhan itu digambarkan di situ. Dan jangan sampai kita tertutup kesempatan. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara kita belum siap. Ya, saya berharap malam hari ini pagi Anda mulai nangkep, ya, mulai ngerti. Tuhan menginginkan kita semuanya selamat. Yesus sudah dipaku, ya, pada kayu salib. Yesus sudah menang untuk menghadapi semuanya itu. Nah, sekarang saya berharap Anda mulai ngerti ini. Ya. Tatkala Alkitab memberitahu matikan, ikutin aja, matikan. Tatkala Alkitab mengajari Anda suruh buang, buang aja. Ya. Pasti itu ada dampaknya, ya. Seringkali kita berpikir, saya bergumul dengan karakter lama sudah cukup lama ini. Mosok dengan ngomong tak matikan itu mati. Tatkala saya bilang buang itu juga terbuang. Oke. Ini perintahnya Tuhan. Ya, karena apa? Kita seringkali berpikir untuk membuang karakter hanya ngomong saja. Bukan itu. Ini ngomongan kan Tuhan yang suruh. Ya. Bukan ide Anda dan bukan ide saya. Tuhan yang suruh matikan, ikutin aja. Nanti kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Sayang enggak Anda sudah ikut Tuhan 60 tahun.
tapi masih kepleset dengan karakter lama. Ya kan? Tidak ada yang mau. Ya. Kita semuanya ingin mengalami tatkala berjumpa dengan mempelai itu, dan mereka mempelai itu berkata, ayo masuk semuanya, engkau yang sudah siap sedia. Ya, itulah yang menjadi kerinduan saya supaya Anda pun bisa masuk. Ya. Sayang Anda sudah berapa tahun percaya kepada Yesus, hanya gara-gara karakter Anda tidak bisa masuk. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan, aku sudah membagikan firman ini kepada anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mereka sedang bergumul dengan karakter lamanya Tuhan. Dan sekarang Kau memberikan jalan keluar. Tuhan, dalam nama Yesus aku berdoa, supaya firman yang aku bagikan pada saat ini, mereka menangkap dan mengerti firman. Dan mereka mengalami kebebasan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Kita akan mendeklarasikan apa yang kita percayai sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang hancur, tubuhmu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kesengsaraanku, kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang terus menghadang hidupku sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Dan firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Kita perkatakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Demi nama Yesus, aku terima hidup kekal itu. Hidup kekal ini menyatu dengan hidupku. Dan aku katakan, selanjutnya firman Tuhan berjanji, aku akan dibangkitkan di akhir zaman. Demi nama Yesus, aku terima janji ini. Aku mengucap syukur Engkau akan membangkitkan aku di akhir zaman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, aku berdiri akan janji-Mu. Janji-Mu di dalam Galatia 6 ayat 17 berkata, pada tubuh kami ini ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusannya. Taruh darah itu pada tubuhmu. Kalau ada di bagian tubuhmu yang belum beres, kamu taruh di bagian tubuh yang belum beres. Tuhan, aku taruh darah Yesus pada tubuhku. Dan firman-Mu berjanji, pada tubuhku sekarang ada tanda-tanda milik Yesus. Dan firman Tuhan berjanji, mulai sekarang tidak boleh ada orang yang akan mencelakai aku.
roh-roh jahat yang akan mencelakai aku, situasi kondisi yang akan mencelakai aku. Aku percaya. Mulai sekarang tidak boleh ada orang-orang yang akan mencelakai, merugikan aku, bahkan roh-roh jahat sekalipun. Ini iman kami terhadap janji-Mu. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kita akan lanjut doa. Tuhan, kami lanjut berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang bergumul untuk karakter-karakter lamanya. Tuhan, biarlah mereka boleh mendengar firman ini. Mereka mulai mempraktekannya. Sehingga tatkala mereka mempraktekannya, mereka mengalami sesuatu. Mereka punya hak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap jemaat Tuhan yang sedang mengalami kondisi buruk mengenai kesehatannya. Tuhan, kami katakan demi nama Yesus, kami taruh darah Yesus pada bagian tubuh yang belum beres itu. Kami katakan ada darah Yesus di tubuhmu, di pundakmu sebelah kanan ini. Ada yang mempunyai masalah, taruh di pundak itu. Taruh darah Yesus di pundak ini. Katakan ada darah Yesus di pundak kanan ini. Firman Tuhan berkata, pembenaran sudah dilakukan. Oh, haleluya. Ya, Tuhan, aku juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang mengalami kondisi buruk di tubuhnya di belakang. Tubuh bagian belakang. Aku katakan ada darah Yesus. Oleskan. Sambil katakan ada darah Yesus di tubuh belakang. Pembenaran sudah terjadi. Penyakit tidak boleh ada. Aku percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh mendoakan beberapa jemaat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, kita sudah selesai tutup Alkitab-Mu. Tuhan, kami sudah selesai dengan kebaktian pada saat ini. Dan kami katakan ada darah Yesus pada hidup kami. Dan tidak boleh ada tulah. Dan aku percaya itu. Angkat kedua tanganmu, Tuhan. Aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan yang terangkat. Dan aku katakan darah itu menjadi tanda bagimu. Tidak boleh ada tulah yang menguasai hidupmu. Damai, sejahtera, sukacita yang dari surga turun atasmu. Terima kasih Tuhan, mulai hari ini ke depan kami mengerti bagaimana kami mengalami janji-janji Tuhan terjadi dalam hidupmu sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Oh